Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita mengetahui Maulid Nabi, yang penting sekali daripada yang paling penting itu adalah meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan keberhasilan di dalam menjalankan misi dakwah. Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 memastikan bahwa Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik bagi kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah telah ada bagimu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Apanya ini contoh? Mulai dari perkataan beliau, ya, perbuatan beliau, sifat beliau, bahkan juga disebutkan, ya, sunnah qauliyah, perkataan, sunnah fi'liyah, perbuatan takririyah, ketetapan-ketetapan beliau yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian beliau membenarkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tercermin dalam surat Al-Fat ayat 29. Tadi ngajak kita baca dalam rakaat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ini pastian bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini tidak ada keraguan. Jangan sampai ada ragu. Jangan Anda sampai sanksi. Allah pastikan Muhammad itu sebagai Rasul. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama beliau itu para sahabat, dan ini merupakan sifat seluruh kaum muslimin seharusnya. Apa itu? Asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Satu. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Berkasih sayang terhadap sesama mereka. Maksudnya sesama orang-orang yang beriman. Berikutnya, tarahum ruk'an sujjada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka dalam keadaan selalu rukuk, sujud dalam rangka mencari keutamaan daripada Allah dan keredaannya. Jadi tiga sifat ini Bapak Ibu yang berbahagia, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa meneladani Rasulullah, meneladani para sahabat, aiko yang harus kita miliki. Jangan sampai talabiat. Maksud talabiat Pak? Talabiat ya. Kalau Allah mengatakan asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, dan tabaliyah. Ya. Justru berlemah lembut dengan orang kafir. Allah katakan ruhama bainahum, berkasih sayang sama orang beriman, justru terbalik. Justru sama mukminnya bermusuhan. Ini penyakit. Ya. Penyakit umat Islam hari ini itu tidak duduk persoalan ini. Enak, baik di negara Jawa, di Indonesia maupun di skala internasional seluruh dunia. Ya, berkawan dengan orang kafir, membantu orang kafir, membantu orang Yahudi, membantu orang Nasrani, sesama orang beriman tidak mau dia bantu. Palestina diperangi, tapi banyak negara-negara sekelilingnya tidak mau membantu. Bahkan bukan hanya membantu dengan persenjataan, justru masyarakat dunia mau berikan bantuan
karena mereka kelaparan, justru ditutup. Ya enggak diizinkan masuk. Padahal di sekelilingnya itu adalah negara-negara yang mengaku Muslim. Kan tambah lihat nama Pak ya. Ya enggak? Saya bekerja sama kaum muslimin itu untuk ya membantu saudara-saudara kita di Muslim di Palestina itu, di Gaza. Ya, itu skala internasional ya, seluruh dunia. Ya, padahal itu adalah persoalan kita sebagai umat Islam. Masalah Gaza, masalah Palestina, ada di situ Masjidil Aqsa, negeri para anbiya, tanah yang diberkahi, wakaf umat Islam dari zaman Umar bin Khattab, milik seluruh umat Islam. Dia bukan milik orang Gaza saja Pak ya, Palestina itu, Gaza itu, tapi awak saudara punya, cuma umat Islam. Maka kewajiban sesungguhnya adalah kewajiban umat Islam seluruh dunia. Maka para ulama internasional yang sudah memfatwakan jihad, ya, umat Islam. Tapi Bapak Ibu, inilah zaman fitnah hari ini, ya, justru tidak terjadi hal yang begitu. Walaupun demikian, kita tetap berusaha. Pemimpin-pemimpin Muslim itu yang diantara yang siqah, yang jujur, tetap ada. Enak. Seperti Yaman itu tetap membantu. Enak. Walaupun negaranya terbilang tidak besar, tetapi tetap membantu. Dan kita masyarakat Muslim umumnya, ya, itu sudah seluruh dunia mau bantu. Bahkan bukan hanya yang Muslim saja Pak ya, cukup untuk menjadi manusia lah tergerak hatinya untuk bantu itu. Ini sekarang kan sedang ada flotila, apa istilahnya itu, sumut flotila ya, untuk melalui jalur laut mendobrak, dan situ Bapak Ibu seluruh ya mayoritas dunia ingin mendobrak, termasuk dari Indonesia ya. Memang bukan pemerintahnya, tapi adalah masyarakat, dan situ dapat kita lihat ya, bukan hanya Muslim. Artinya Bapak Ibu, kekacauan, penderitaan dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina itu bukan hanya ya, kalau dari kacamata iman jelas itu jaleh penanggung jawab wajib kita. Manusia biasa saja sudah gerak hatinya, tapi hanya orang-orang yang tidak tertutup hatinya lah. Maka yang kurang sekarang ini adalah meneladani sifat Rasulullah tadi ya, ruhama ubainahum, itu yang kurang. Justru mereka lebih suka membantu Israel, Yahudi ya enggak. Nah demikian juga sifat itu dalam surah Al-Maidah 54 dijelaskan juga sama itu ya, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Maka ditambah situ ya, di samping berlemah lembut sama orang beriman, bagi sayang, berukhuwah, kerjasama, bantu membantu, keras terhadap orang kafir, dan yujahiduna fi sabilillah, berjihad. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau saudara kita di Muslim Palestina itu inyo jo senjata berjihad, enak, jo senjata, jo darah, jo air mata, penderitaan kita. Apakah bisa berjihad? Bisa ya. Dengan apa kita berjihad? Pertama Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kondisi itu jangan kita biarkan berlangsung lama. Orang-orang Yahudi mencaplok negeri Palestina itu ya sejak 1948 lah ya enggak. Nah itu kondisinya Bapak Ibu yang berbahagia ya. Nah berjihad kita, kalau tidak bisa kita dengan senjata, maka berjihadlah dengan membantu mereka. So, orang yang bantu orang berjihad itu tergolong pahalanya pahala berjihad. Membantu dengan donasi, membantu dengan doa, membantu dengan memboikot produk-produk Yahudi. Tahu di ibu boikot. Bapak tahu itu arti boikot? Boikot tu bahasa awaknya, bahasa awak itu. Jangan diboli. Itu. Jangan diboli galeh-galeh yang dijual oleh orang Yahudi, atau
orang yang membantu orang Yahudi. Itu maksud itu. MUI Ulama Indonesia sudah fatwa itu Bapak Ibu. Awak umat Islam haram membeli produk-produk hasil-hasil orang Yahudi atau orang-orang yang membantu Yahudi. Nah itu. Jadi ini salah satunya Bapak Ibu yang bahagia. Maka kita atas nama GMPF Ulama itu sudah berusaha untuk melakukan itu, baik dengan memboikot maupun dengan memberikan bantuan maupun memberikan pencerahan kepada masyarakat. Termasuk juga akan waktu dekat ini Bapak Ibu, insya Allah kita akan berangkat ke situ. Ya, visa alhamdulillah sudah keluar. Ya, 2 orang. Insya Allah nanti semoga kalau Bapak Ibu mau titipkan donasi bantuan, insya Allah akan kita salurkan langsung ya ke masyarakat di Gaza Palestina itu. Visa untuk ke Mesir sudah keluar. Saya dengan Ustaz Hanan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan nanti ya ini mempermudah, artinya pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enak. Ikut Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi mari kita teladani Rasulullah SAW, sifat-sifat beliau ya yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di ujung Al-Maidah 54 itu katakan oleh Allah wala yakhafuna laumata laim. Memang banyak orang mencaci-caci Bapak Ibu yang berbahagia, mencaci-caci orang yang menegakkan syariat, bahkan mencaci-caci perjuangan Muslim di Gaza. Ya, banyak tuh Bapak Ibu ya, buzzer namanya ya. Nah, di medsos banyak ya, yang menjelek-jelekkan, memburuk-buruan. Nah, maka sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW di antaranya adalah la yakhafuna laumata laim. Tidak perlu takut. Walaupun banyak orang mencaci-caci kita karena menegakkan agama, tidak perlu kita takut. Yang kita takuti adalah lam yakhsha illallah. Tidak ada yang takuti kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah di hadapannya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.